Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua pendengar podcast Bisnis Berbasis Sains. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Bapak Wihatmoko Waskito Aji dari Kementerian Ristek BRIN di bawah Direktorat Sistem Inovasi ya, Pak Moko ya. Ya betul Pak. Iya, nah ini kebetulan hari Minggu nih kita ngundangnya nih. Jadi lepas nih Bapak nih sebagai beban PNS ceritanya. Jadi agak bisa berkomentar atas nama diri sendiri, Pak. Nggak apa-apa. Ya, oke, kita ini agak menarik nih Pak. Kita sengaja mengundang ya Pak ya, karena dalam beberapa episode sebelumnya kita banyak membahas inovasi nih Pak Moko. Nah, cuman sebelum kita mulai, buat para pendengar semua, saya ingin memperkenalkan sedikit nih terkait dengan Pak Wihatmoko. Pak Wihatmoko ini adalah the man behind the scene manajemen inovasi perguruan tinggi. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu nih, tapi inovasi di daerah-daerah itu tuh Pak Woko ini yang sebenarnya menggelorakan, keliling-keliling terus Bapak nih ke daerah ya. Atau gimana Pak sebenarnya Pak? Selama ini Bapak bagaimana apa peranan dan fungsi Bapak? Silakan Pak. Selamat pagi para pendengar podcast saya Wihatmoko Waskito Aji. Mohon dikenal dari Ristek BRIN sekarang namanya. Saya dari Direktorat Sistem Inovasi. Namun pagi ini saya sama sekali tidak mewakili kementerian ya, karena ini hari Minggu. Saya diundang untuk ngobrol-ngobrol, katanya kata Pak Najmi tadi, ngobrol-ngobrol aja Pak gitu. Jadi ya kita ngobrol ya. Jadi tadi pertanyaannya apakah saya benar keliling-keliling Indonesia? Enggak juga Pak. Saya hanya mendatangi beberapa L2 Dikti ya, dalam satuan-satuan L2 Dikti untuk memberi ya katakanlah yang kita maksud dengan inovasi itu apa sih oleh kementerian, sehingga diharapkan ya ada sinergi, terutama di daerah-daerah yang kita lihat potensinya besar sekali ya. Di Indonesia ini kan sumber daya alam sangat melimpah, tapi mungkin kelihatannya yang berhasil kita manfaatkan itu sedikit, malah orang lain nanti yang ngambilin gitu kan. Sehingga kita upayakan bahwa riset-riset di perguruan tinggi itu kita dorong untuk menghasilkan inovasi ya, bukan hanya paper juga penting ya untuk karir dan kemajuan literasi perguruan tinggi ya, tapi jauh lebih penting dari itu bagaimana kita membangun ekonomi bangsa kita berbasis dari sumber daya alam yang kita miliki yang bisa kita kelola dengan inovasi. Dan kita di kementerian sudah mengusahakan bahwa inovasi itu menjadi ukuran keberhasilan juga gitu ya. Salah satunya adalah dengan pemeringkatan dan akreditasi perguruan tinggi itu dikaitkan dengan kinerja inovasinya. Luar biasa. Pak, tapi sebelum saya membahas inovasi Pak, ini ada satu topik yang mau saya angkat yang mungkin banyak orang tuh yang nggak sadar ataupun mungkin nggak peduli ya. Banyak kan masyarakat tuh kadang-kadang kalau terjadi perubahan di pemerintahan tuh banyak apaan sih gitu kan. Nah tapi ini agak menarik Pak sebenarnya. Saya mau nanya Pak, kenapa Kemenristek itu kemudian dipisah Pak dari Dikti Pak? Kalau pertanyaan ini saya nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak, kamu jawab ya Pak. Tetapi memang kalau saya pribadi, kalau saya boleh berpendapat ya agak sayang karena sejak digabung itu banyak kemajuan di bidang inovasi ya, khususnya kita bilang bidang inovasi. Ada banyak kemajuan di bidang inovasi ya. Apalagi dengan adanya penggabungan itu ada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi ya. Ini betul-betul nomenklatur baru yang ada di Indonesia yang sebelumnya kita tidak ada gitu ya. Tetapi mungkin kita sudah dianggap berhasil gitu Pak. Karena kita dianggap berhasil, inovasi sudah bergelora, kemudian program-program sudah kelihatan jelas, ini tinggal dilanjutkan. Nah, sehingga sudah tidak diperlukan lagi penggabungan itu, sehingga Dikti dikembalikan ke tempatnya Mas Menteri ya. Sehingga kira-kira seperti itu. Kalau saya memahami seperti itu, memang maunya sih kalau maunya orang itu kan kalau sudah enak ya, maunya enak terus gitu. Sehingga kalau sudah digabung enak nih, oh digabung terus gitu. Sehingga ketika dipisah, waduh kok dipisah ya gitu. Padahal mungkin kita sudah dilihat berhasil sehingga ya nggak perlu lagi digabung gitu. Tapi jawaban yang paling betul tentu saja langsung tanyakan saja kepada Pak Presiden ya. Berarti saya harus ngundang Pak Jokowi nih berikutnya nih Pak di podcast Bisnis Science Pak. Nggak, tapi gini Pak, kalau gitu saya ingin tanya Pak, dulu kenapa digabung Pak? Apa tujuannya Kemenristek itu tiba-tiba digabung sama Dikti? Nah ini harus diingat-ingat lagi ya, lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Pada 5 tahun lebih yang lalu itu ada konsideran yang mengatakan bahwa Ristek dan Dikti harus digabungkan karena salah satu ukuran keberhasilan ekonomi di dunia ini adalah menggabungkan penelitian di perguruan tinggi dengan ekonomi.
Jadi alur itu yang kita belum menjalankan, sehingga kita perlu menjalankan itu. Itu tentu saja ini adalah salah satu pertimbangan yang waktu itu saya baca ya. Mungkin ada pertimbangan lain yang lebih strategis gitu ya. Mungkin saya tidak tahu karena saya kan bukan bagian dari tim pemenangan pemilu. Cuma saya mendapati sebuah argumentasi bahwa ini harus digabung karena demi memajukan ekonomi gitu ya dan daya saing nasional. Dan ternyata itu saya kira tidak salah. Ya, Setelah kita saya pribadi juga cenderung setuju Pak sebenarnya, karena kalau kita perhatikan perguruan tinggi itu kan sebagai suatu institusi yang banyak, mungkin yang terbesar ya di suatu negara, melahirkan yang disebut namanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi ya. Seharusnya mereka inilah yang bertanggung jawab untuk bisa melahirkan inovasi-inovasi di Indonesia ya. Apalagi ya Indonesia ini memiliki sistem perguruan tinggi terbesar Pak, bahkan Pak ya kalau nggak salah Pak di dunia. Di dunia apa di Asia Pak? di dunia Tiga, karena ada 4.000 lebih perguruan tinggi kan kita. iya. Cina aja nggak nyampe segitu Pak ya, kalau nggak salah. Ya, padahal penduduknya lebih banyak dari sana. Iya, padahal penduduknya lebih banyak, tapi perguruan tingginya lebih banyak kan di Indonesia. Nah, ini kan yang menjadi suatu hal yang cukup menarik sebenarnya kalau kita perhatikan Pak Moko ya, bahwa agaknya sebenarnya langkahnya cukup strategis waktu itu dengan menggabungkan Kemenristek dengan perguruan tinggi, diharapkan penelitian-penelitian perguruan tinggi bisa terhilirisasi kan seperti tadi Pak Moko katakan ya. Ya. Nah, makanya agak cukup menarik tiba-tiba dipisah gitu Pak. Ya. Tiba-tiba dipisah. Tapi tidak dipisah semuanya kok Pak Najmi ya. Jadi memang perguruan tinggi sekarang mungkin boleh dibilang punya dua bapak ya, punya dua orang tua. Jadi urusan pendidikannya itu ke Kemendikbud, tetapi urusan riset, inovasi, pengabdian masyarakat itu tetap ada di Kemenristek ya. Sekarang namanya Kemenristek BRIN. Jadi sebetulnya tidak dipisah betul-betul lepas atau kembali seperti dulu lagi, tidak, karena riset pengabdian masyarakat itu masih dikelola oleh Ristek. Ya, inovasi juga masih dikelola oleh Ristek. Nah, bentuknya seperti apa ini yang kita belum tahu, tapi yang jelas perguruan tinggi seperti punya dua bapak sekarang ya. Jadi untuk urusan pengabdian masyarakat, inovasi dan riset itu ya mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ada di Kemenristek. Oke. Kalau BRIN-nya itu sendiri apa Pak? Kan sekarang ada muncul tuh ya. BRIN Pak. Ya, BRIN itu kan ya kalau singkatannya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Semangatnya adalah menggabungkan lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia ya, terutama yang selama ini ada di dalam koordinasi Kemenristek itu di dalam satu badan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada tumpang tindih penelitian, pemborosan anggaran karena pengelolaan ya. Karena pengelolaan itu kan besar Pak. Untuk mengelola suatu badan riset itu kan besar. Sehingga kalau badannya hanya satu ya pengelolaannya kan cuma satu, tunggal di situ kan. Nah, tapi memang ini sampai sekarang bentuknya seperti apa belum ada bentuk yang clear ya, karena Ristek BRIN sendiri SOTK-nya masih belum keluar perpresnya itu. Ya, kita tunggu saja nanti seperti apa. Tapi tujuannya adalah mengurangi ya hambatan birokrasi yang karena Ristek lembaga penelitiannya banyak gitu kan. Sehingga kalau orang saya mau meneliti ini nih kemana gitu ya, dia harus cari-cari kan kemana gitu. Tapi nanti kalau orang misalnya dari perusahaan ingin dilayani ya, ingin melakukan riset, kerjasama riset, jadinya satu pintu kan, hanya dengan BRIN saja gitu. Nanti labnya banyak, labnya bisa banyak, labnya itu gabungan dari yang badan-badan riset yang selama ini ada, lembaga riset yang selama ini ada gitu kan, tidak dihilangkan lab-labnya itu. Oke, Pak Moko, saya dari tadi mau menangkap nih ada satu kalimat yang menurut saya cukup menarik untuk kita diskusikan nih Pak. Karena banyak dari pendengar ini juga mungkin nggak berasal dari perguruan tinggi dan mungkin juga nggak berasal dari lembaga-lembaga penelitian. Yaitu tadi Bapak mengatakan bahwa BRIN ini saat ini terbentuk salah satunya adalah untuk mengelola riset-riset ataupun inovasi. Nah sebenarnya kan riset atau inovasi ini kan bisa saja terjadi secara sporadis Pak ya. Maksudnya di masyarakat ini pun bisa terjadi. Nah terkadang itu mungkin masyarakat itu tidak bisa melihat nilai strategisnya suatu badan dikarenakan mereka tidak paham cara mengakses badan tersebut gitu Pak. Cara mengakses Pak Wihatmoko itu gimana gitu misalnya. Maka kita undang di sini kan ya. Ini semua orang jadi tahu oh ini aksesnya seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira kalau untuk terkait dengan inovasi-inovasi di masyarakat ya, misalnya anak-anak yang baru lulus udah bukan lagi di perguruan tinggi, lagi mendirikan startup, atau misalnya seorang karyawan dia kemudian menemukan masalah dan dia kemudian mau melakukan inovasi, itu bagaimana Pak
mereka bisa apa ya, ibaratnya bisa ikut ternaungi di bawah tupoksinya BRIN ini, Pak? Ya, jadi begini Pak Nazmi ya, program kita semua itu ada di websitenya ya. Hmm. Websitenya mungkin kalau inovasi, terkait inovasi itu di websitenya Deputi, sekarang namanya Deputi Pak, Deputi Bidang Penguatan Inovasi ya. Kalau dulu sebelum waktu masih dengan Dikti itu namanya Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi. Nah, di website itu ada berbagai macam skema program Pak ya. Skema program ini memang sedikit kalau saya tidak salah ya, yang untuk terkait dengan masyarakat langsung individual itu memang sedikit ya. Karena kebanyakan kita kan menggunakan anggaran pendidikan sehingga ya untuk mahasiswa, untuk dosen gitu kan. Di luar itu adanya untuk perguruan tinggi, untuk lembaga litbang dan industri. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu berasal dari industri, dari UMKM, itu ada program seperti itu. Tapi kalau untuk perseorangan yang tidak terkait dengan UMKM atau industri, ya itu kayaknya sedikit ya yang bisa dimanfaatkan. Tetapi tiap tahun kita ini menyelenggarakan anugerah ya, kita mencari inovasi masyarakat yang apa ya namanya ya perlu ditonjolkan lah ya, sehingga kita beri penghargaan, kita angkat ke level nasional bahwa ada loh inovasi dari masyarakat seperti ini gitu. Nah itu salah satu yang kita laksanakan untuk mengangkat ya inovasi yang ada di masyarakat. Oke, itu agaknya skema-skema itu sebenarnya banyak yang cukup menarik, Pak ya. Ya memang itu juga yang agaknya penting ya, kalau memang masyarakat umum mereka mau melakukan inovasi, sebenarnya di tingkatan publik atau di tingkatan swasta sudah banyak kanal-kanalnya ya. Tapi kalau memang mau mau memanfaatkan kanal pemerintah, ya harus mengikuti skema-skema dari pemerintah. Salah satunya tadi mungkin Bapak katakan ya, bekerja sama dengan perguruan tinggi, bekerja sama dengan industri gitu, sehingga mereka yang bisa mengakses skema tersebut gitu kan Pak ya, kira-kira Pak ya. Ya, nah saya tertarik nih Pak sama anugerah IPTEK nih, nanti mungkin kapan tuh Pak nanti akan ada tahun ini Pak anugerah IPTEK itu Pak? Biasanya itu kan kalau normal itu biasanya kita acara puncaknya tanggal 10 Agustus Pak. Itu merupakan hari peringatan lahirnya teknologi Indonesia atau Hakteknas ya, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, itu 10 Agustus Pak, pemberian anugerahnya ya. Tentu saja pemilihannya berarti sebelum itu kan. Nah, misalnya masyarakat kita akan cari ini siapa, itu mungkin sudah bulan April, Mei kita sudah mulai mencari ya kandidatnya gitu kan. Kalau normal. Cuma karena ini musim sedang pandemi Pak, tahun lalu itu kita tidak bisa menyelenggarakan bulan Agustus karena ya banyak keterbatasan sehingga kita selenggarakan pada 10 November tahun lalu ya. Baik Pak, berarti nanti akan ada pengumumannya juga di website Pak ya? Ada Pak. Nah, nanti panitia juga ada panitianya khusus yang akan bergerak itu. Nah ini yang mau saya diskusikan Kak. Ini kan artinya Bapak memberikan suatu penghargaan terhadap inovasi-inovasi nasional nih Pak. Ya, nah saya mau tahu nih Pak, di perspektif pemerintah ya, inovasi itu bagaimana Pak dipahaminya nih? Ini kebetulan nih Pak, podcast saya sebelumnya kayaknya Pak Moko udah dengar di podcast saya sebelumnya. Saya membawakan namanya inovasi dan imitasi Pak. Ya, saya membawakan itu. Mungkin dari Bapak seperti apa gitu pandangannya gitu terkait dengan inovasi? Ya, jadi kalau pemerintah bagaimana memahaminya, itu pemerintah itu selalu ya termasuk kami ya berpedoman kepada dokumen legal ya, artinya yang sudah menjadi pegangan secara resmi. Ya, pegangan kami adalah undang-undang atau pegangan kita semua ya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di situ ada definisi tentang inovasi. Kalau saya tidak salah ingat, inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan yang mengandung kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat untuk secara ekonomi dan sosial atau sosial. Jadi pemahaman kita bukan bukan tanpa definisi. Ini definisi sudah jelas gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini saya punya inovasi ini, gitu. Ya kita lihat dari definisi ini apakah sesuai atau tidak gitu ya. Dan biasanya orang lupa bahwa yang kita maksud inovasi itu harus ada merupakan hasil penelitian gitu kan, hasil pemikiran. Kemudian ada kebaruan yang ditemukan dari hasil penelitian itu. Kemudian ada penerapan, ya. Ada penerapan, kemudian ada manfaat gitu.
Jadi kalau tidak bermanfaat ya, Ya. tidak secara ekonomi maupun sosial, ya kita tidak menganggap itu sebagai inovasi. Tapi mungkin itu sedang berproses ya menuju inovasi yang kita maksud. Mungkin sedang berproses, tapi apakah proses itu kita bisa melihat kan, apakah kira-kira proses ini akan menjadi produk inovasi atau tidak gitu kan. Misalnya sebuah katakanlah kalau saya mengatakannya ya atau Pak Dirjen saya itu suka mengatakan itu bukan inovasi, itu baru hobi gitu kan. Hobi, mengapa hobi? Karena ini kan sudah ada sebelumnya, Anda cuma membuat tiruan saja. Hal yang sama, tidak ada kebaruan di situ kan. Kemudian mungkin itu hasta karya gitu kan. Hasta karya karena memang di situ menciptakan sesuatu tapi ya penerapannya tuh nggak kelihatan gitu. Mau dipakai seperti apa nantinya gitu kan. Kalau kita lihat di ya mohon maaf ya kalau saya suka memperhatikan temuan-temuan yang mengaku temuan gitu ya di YouTube atau di mana gitu. Ini nanti jadi apa gitu kan? Dia mengaku menghasilkan listrik gitu kan, tapi terus listriknya kecil untuk ngecas HP doang gitu kan. Terus manfaatnya buat apa? Jadi kemaslahatan untuk umatnya itu di mana gitu kan? Nggak jelas. Tetapi jangan dibatasi produk inovasi itu dari bidang-bidang teknis ya. Tapi ini juga melingkupi bidang-bidang sosial budaya. Ya. Kalau kita perhatikan banyak hasil penelitian di sosial budaya yang bermanfaat gitu kan. Nah, mungkin kalau saya bicara ke sini, Pak Najib mulai nggak suka gitu. Karena ini mazhabnya agak beda, Pak Najib. Ya. Mazhabnya kita ini karena pemerintah, ya kita harus mengayomi semua gitu ya. Mengayomi semua. Tapi kalau mazhab yang mungkin Pak Nazmi anut, itu adalah mazhab bahwa inovasi itu ya urusan orang fakultas teknik, IT, ya fakultas teknik. Gitu. Tapi sebetulnya kita, kalau kami tidak membatasi demikian. Tapi juga semua bidang. Yang penting dia memenuhi kriteria itu tadi 4 tadi, hasil penelitian, ada kebaruan, ada pemanfaatan, ya, kemudian ada penerapan, ada pemanfaatan. Nah itu menarik Pak. Itu yang sebenarnya saya pikir ya akan menjadi berbeda antara kacamata tadi ya, kacamata Bapak dari sudut pandang pemerintah dengan kacamata mungkin entah dari akademisi ataupun praktisi ya yang bergerak di bidang inovasi. Di mana kalau dari kacamata pemerintah tadi saya akan meng-highlight ya satu kata-kata Bapak, yaitu adalah ya kita harus mengayomi semua. Karena menggunakan dana APBN kan kira-kira gitu Pak ya. Kalau atau apa alasannya harus mengayomi ini semua? Kenapa nggak mengayomi yang terbaik gitu Pak misalnya Pak? Ya itu tadi karena menggunakan dana APBN Pak. Jadi nggak bisa kita misalnya katakanlah gini sekolah ya, suatu sekolah gitu. Kita nggak bisa hanya mendidik orang pintar saja gitu, tapi kita harus mendidik semua kan gitu. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kita membina inovasi, kita harus membina semuanya. Betul. Berarti membina semua itu kan artinya yang tadinya nggak, kalau saya memahaminya begini Pak, yang tadinya tidak kepikiran sama sekali level 1 misalnya. Level 1 tuh boro-boro dia mikirin inovasi gitu misalnya. Nah, itu dibina untuk setidaknya ngerti dulu inovasi apa gitu kan. Mungkin nanti ada level 2 kan. Level 2 ini adalah dia udah melakukan sedikit tiruan membuat inovasi itu di sudut pandang dia saja gitu. Nanti level 3 yang seperti apa? Nah, Bapak harus membina. Nah, ini yang sebenarnya saya juga harus harus angkat isu ini karena memang terus terang perspektif yang banyak digunakan untuk menilai program-program pemerintah khususnya oleh kalangan publik ataupun swasta, kadang mereka melihat itu tidak efektif dikarenakan mungkin dasarnya itu orang tuh menilai secara meritokrasi gitu. Harusnya yang terbaik, yang terbagus. Ini kurang bagus. Sedangkan dari sisi pemerintah, nah ini kan ada segelintir yang tadi, ada yang level 1 harus kita kasih, ada level 2 harus gitu Pak ya, kira-kira Pak ya. Ya itu cukup menarik. Tapi Bapak juga ada kan memiliki program-program yang memang sifatnya bersaing juga ada kan Pak? Oh jelas. Semua program itu bersaing Pak. Meskipun kita bilang ya, kita mengatakan bahwa kita mengayomi semua, itu bukan berarti semuanya total ya. Tapi kita karena anggarannya terbatas, pasti kita itu kompetitif Pak. Pasti itu. Tapi tergantung klasternya gitu Pak? Ya. Tapi ada klasternya, betul. Kalau tidak kompetitif, berarti kita kolusi itu namanya Pak. Betul. Kita memilih salah satu atau beberapa tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau kompetisi itu kan alasannya jelas, sehingga kita lakukan semua dengan kompetisi. Dan bahwa misalnya ya tadi Pak Nazmi memberi contoh level 1 atau level yang pemula, kita memang skemanya ada seperti itu. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu ada namanya CPPBT, calon
perusahaan pemula berbasis teknologi. Betul-betul ini mahasiswa yang memang baru mulai gitu ya, baru mempunyai ide gitu, ya silakan gitu. Memang skema itu kemudian ya karena dana terbatas juga ya memang harus kompetisi gitu kan. Dan itu yang memang kita lakukan seperti itu. Ada apa lagi sih Pak program-programnya kalau boleh tahu sekilas saja Pak? Ya kalau di inovasi ada CPBBT tadi ya untuk mahasiswa, kemudian ada PPBT, kemudian perusahaan pemula berbasis teknologi, kemudian ada inovasi industri, kemudian ada inovasi industri dari perguruan tinggi. Ya. Sekarang mungkin kalau yang lain lebih detail lagi itu sebetulnya skema kita lebih banyak lagi Pak. Ini kan digabung dari dirjen yang sebelumnya. Jadi ada juga pembinaan inkubator, pembinaan STP, Sains dan Opak ya Pak. Kemudian ada juga pembinaan Pranata Litbang ini kalau yang besar-besar ya Pak ya. Ada juga pusat unggulan iptek. Jadi kalau yang terkait dengan mahasiswa itu mungkin ya yang bisa diakses mungkin CPPBT, PPBT, inkubator ya. Karena inkubator itu nanti dia dimintakan untuk mengumpulkan tenan yang kita bina itu. Sehingga mungkin mahasiswa atau masyarakat umum bisa masuk ke skema ini, ikut inkubator yang mana gitu kan. Nah kemudian kita juga sekarang ada program yang agak berkembang dari PPBT yaitu PLBT namanya, perusahaan lanjutan pemula berbasis teknologi. Jadi yang sudah lulus dari PPBT tadi kita kembangkan lagi dengan PLBT, artinya kita beri insentif lebih besar, tapi dengan syarat itu tadi ada dana dari investor lain dalam negeri ya maksudnya yang terlibat di situ sehingga pengembangan ini menjadi lebih jelas kan. Kalau kemarin itu dana dari pemerintah misalnya untuk mengembangkan produk untuk bisa dapat sertifikat misalnya. Sekarang untuk katakanlah mass production skala kecil gitu ya, belum yang skala besar banget gitu. Nah, itu kita minta ada investor dari dalam negeri yang ikut terlibat gitu. Ini namanya PLBT. Program ini selama ini sudah berdampak seperti apa, Pak? Gitu. Adakah hasil-hasil yang memang bisa pertanyaan sulit kalau ditanya dampak itu pertanyaannya sulit sekali Pak karena ini kan memang negara ya. Kalau dampak di negara itu ya jauh ya. Tapi kita bisa melihat begini Pak. Produk itu nyata nggak ada di masyarakat nggak gitu. Kalau memang produk itu nyata berhasil survive ya kita bisa bilang bahwa program kita berhasil gitu kan. Tapi kadang-kadang kita masyarakat ini tidak tahu bahwa produk ini ada loh, ini hasil riset loh, hasil ristek loh, binaannya ristek loh gitu. Mereka hanya tahu produk-produk yang spektakuler. Nah, coba saya tanya misalnya ya, katalis merah putih, Pak Nazmi tahu nggak? Tahu lah Pak, kan dari TV Pak. Tapi mungkin banyak pendengar yang nggak tahu Pak. Mungkin banyak pendengar yang nggak tahu katalis merah putih. Iya, banyak nggak tahu. Mengapa? Ya karena tidak terkenal. Maksudnya tidak terkenal itu karena dunianya beda gitu kan. Dunia yang padahal Ristek mengalokasikan banyak insentif di program ini mulai dari risetnya sampai pengembangan selanjutnya sampai inovasinya gitu kan sampai sekarang jadi dipakai oleh Pertamina untuk memproduksi sesuatu gitu. Nah, kalau gaungnya memang tidak kedengaran, maka kita harus lihat dokumen kan, apa sih yang sudah kita kerjakan nih, mana hasilnya gitu kan, apakah betul ada di pasar nggak gitu. Nah, tapi kalau masyarakat ditanya, misalnya motor listrik gesit misalnya, banyak yang tahu kan, banyak YouTuber yang menggunakan ini sebagai konten mereka kan gitu, sehingga ini tahu, tapi mereka tahu tapi lupa juga bahwa itu dulu Ristek yang mendorong gitu kan. Ristek Dikti waktu itu yang mendorong, yang membiayai untuk sertifikasi, uji segala macam. Proses inovasi itu kita biayai. Lupa bahwa itu kita biayai sehingga sekarang disebutnya sebagai produk nasional kan gitu. Pak, jadi apakah ada dampak? Ya kalau saya menganggap ada dampak Pak. Cuma ya memang tidak semua bergaung ya. Kalau gesit bergaung katakanlah begitu. Kalau untuk itu sebenarnya apakah itu menjadi tugasnya Ristek atau sebenarnya itu tugasnya si pebisnis Pak seharusnya Pak yang ini Pak, ini daerah abu-abu sebetulnya Pak. Daerah abu-abu. Kalau daerah abu-abu ini memang menjelaskannya agak sulit ya Pak. Itulah makanya ini tadi kata kunci Ristek dan Dikti digabung ya. Sehingga menghasilkan Dirjen Penguatan Inovasi yang merupakan nomenklatur baru. Nah, kita pemerintah ini Pak
baru memiliki nomenklatur baru sejak 2019 ketika pemerintahan Pak Jokowi dimulai dengan menggabungkan Ristek dan Dikti 2014 ya. Sebelumnya masalah inovasi itu ditangani oleh namanya Komite Inovasi Nasional Pak, namanya KIN. Ya, dulu namanya KIN. Sehingga lembaga riset kemudian perguruan tinggi itu tidak melakukan hilirisasi. Mengapa tidak? Ya karena memang bukan tupoksi mereka untuk melakukan itu. Jadi ada semacam batasan di pemerintah, di lembaga litbang dan perguruan tinggi bahwa mereka itu cukup mencari ilmu pengetahuan baru. Ya, kemudian bagaimana memanfaatkan itu diserahkan ke sektor swasta. Nah, ternyata kita sadari bahwa ada gap antara penemuan ilmu, penemuan suatu kebaruan dengan masalah industrialisasi. Ada yang nggak nyambung di situ. Nah, nggak nyambungnya inilah kemudian disambungkan dengan struktur baru Dirjen Penguatan Inovasi tadi yang kita ya, saya berulang kali saya bilang ini nomenklatur baru yang sebelumnya tidak ada. Tupoksinya apa? Karena tupoksinya menyambungkan itu, maka hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh industri, tetapi juga selama ini tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga litbang, itu dilakukan oleh Dirjen Penguatan Inovasi. Misalnya begini Pak, proses sertifikasi kendaraan motor listriknya. Proses sertifikasi itu tidak ada dananya Pak dari negara. Negara tidak menyediakan dana anggaran untuk sertifikasi. Mengapa? Karena kan Anda lembaga litbang melakukan riset. Sertifikasi harus didanai oleh swasta, begitu kan. Sementara swastanya bilang, saya akan membiayai dan memproduksi massal kalau dia sudah jelas sertifikasinya gitu loh. Oke. Ya kan? Produk ini sudah jelas gitu kan. Sehingga ada gap di situ. Gap inilah yang kemudian diambil oleh Ristek Dikti pada saat itu dengan penguatan inovasi ini. Nah, penguatan inovasi itu mengalokasikan dana di sana untuk menjembatani proses daripada sebelum lembah kematian sampai dia nyebrang dari lembah kematian, kemudian di sana ditemukan dengan industri, ya baru kemudian kita lepas gitu. Jadi daerah abu-abu yang sebelumnya memang tidak ada yang ngurus gitu kan, tidak ada yang berminat juga gitu. Nah, tapi sekarang setelah kita jembatani dengan cara seperti ini, maka proses hilirisasi atau proses industrialisasi dari hasil riset itu nyata adanya, betul terjadi gitu kan. Kalau gitu begini Pak, kalau saya tangkap memang dari dulu Kemenristek ini fokusnya itu adalah pada inovasi-inovasi yang berbasis manufaktur Pak. Ya, berbasis suatu produk ya. Tiba-tiba masuk misalnya demam startup digital gitu. Nah, ini yang sebenarnya belum masuk mungkin ya ke dalam insentif-insentif karena agaknya ya tadi ya kalau misalnya digital itu kan dia tidak membutuhkan quote unquote saat ini kan tidak ada sertifikasi tertentu ya. Misalnya kayak Gojek kayak apa mereka lahir itu justru mereka membutuhkan dana yang besar untuk ekspansi pasar gitu. Nah, ini yang juga para pendengar juga memahami gitu ya bahwa Kemenristek ini tuh justru mendorong suatu bentuk inovasi-inovasi yang memang berujung pada terbentuknya suatu manufaktur gitu. Ya, sebetulnya tidak dibatasi di situ, Pak. Itu kan kita bekerja berdasarkan proposal yang masuk. Oh gitu, Pak. Tapi kalau digital itu kan agak berbeda, Pak ya, cara mereka dalam berkembang ya. Ya, jadi kan gini, proposal yang masuk itu mayoritas manufaktur, Pak ya, produk-produk teknologi ya, katakanlah begitu. Produk lainnya memang sedikit yang masuk, meskipun kita tidak menutup kemungkinan untuk itu. Misalnya produk IT kalau masuk itu kadang-kadang memang sulit kita menilai konten daripada itu Pak produk inovasinya itu loh. Sulit. Kenapa? Karena kan nggak wujud ya. Nggak wujud, betul. Ya kan? Jadi memang ini suatu hambatan yang memang harus didobrak ya. Tapi bagaimana caranya? Karena boleh dibilang begini, kita Ristek itu kan sebetulnya birokrat ya. Dalam tanda kurung dari dalamnya ada birokrat. Bagaimana kita menilai suatu produk inovasi layak didanai atau diberikan insentif, itu kita mengundang narasumber atau ahli gitu ya, yang kita anggap mereka mampu menilai itu gitu kan. Nah, ketika katakanlah penilaiannya itu adalah produk, maka itu mudah gitu Pak. Tapi ketika itu adalah produk yang IT misalnya gitu, yang tidak wujud ya, yang nggak kelihatan barangnya gitu, itu mengakibatkan banyak perdebatan gitu ya. Sehingga bahkan kita juga sebagai birokrat juga ngeri Pak, karena begini,
sesuatu yang tidak wujud itu, bagaimana kita mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada negara gitu. Karena negara itu selalu meminta wujudnya mana gitu kan. Belum ada negara itu menyetujui, oke, kita membiayai suatu software gitu ya. Mana software itu ada di dalam komputer gitu kan. Mana barangnya gitu. Nah ini memang. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Justru kalau menurut saya kita memperkuat agar supaya yang lahir ini jenis-jenis inovasi yang memang ujungnya itu membentuk suatu industri Pak di Indonesia. Karena itu akan jauh lebih kokoh sebenarnya kalau menurut saya. Inovasi-inovasi yang berbasis manufaktur gitu. Dan itu yang kalau saya sih merasa tidak ada salahnya Pak. Justru digital tuh mungkin diserahkan aja Pak ke kementerian lain. Di mana Kemenristek itu fokusnya itu produksi pesawat, mobil, produksi motor, agar supaya memang kita punya ketahanan. Ini kalau boleh ini Pak ya, boleh kasih sumbang saran Pak gitu. Ya betul Pak. Makanya digital ini kita lebih lebih ingin mempercayakannya ke kementerian lain, terutama Kominfo ya. Karena di Kominfo itu banyak juga kita lihat ada program-program pembinaan startup digital ini. Mereka punya program itu Pak. Jadi ya itu mungkin lebih tepatnya mungkin yang digital itu kesan aja gitu kan ya. Sementara di Ristek itu memang betul-betul produk yang manufaktur yang bendanya itu bisa dipegang. Dan itulah agaknya menjadikan masyarakat banyak tidak mengenal kali ya produk-produk dari Ristek gitu, karena yang beli kan industri langsung, bukan disebarkan lewat Instagram dan sebagainya. Mungkin itu kayak salah satu alasannya Pak. Kadang yang beli industri lagi gitu kan. Artinya produk buat untuk digunakan oleh industri, bukan untuk langsung oleh masyarakat. Betul. Tapi mungkin masyarakat sekarang bisa lihat, misalnya salah satu yang kita dorong, yang kita biayai itu di dalam masa pandemi ini adalah itu Pak, untuk mendeteksi COVID-19 ya dengan pernapasan, dengan ditiup. Genose Pak. Genose. Mungkin Genose, kita lihat itu ini buatan UGM gitu. Padahal di belakangnya ya kita ikut juga mendorong luar biasa supaya ini bisa jalan. Itu melalui konsorsium Pak kalau itu. Riset mulai dari risetnya didorong sampai sekarang jadi produk Pak. Oke, Pak, tapi begini juga Pak, yang saya agaknya mau tadi kritisi, saya balik lagi ke pembahasan terkait dengan program pemerintah khususnya yang CPPBT Pak. Pak. Karena begini, ini mungkin saya akan mengangkat di topik podcast berikutnya ya. Ada isu yang agaknya saya pribadi merasakan kekhawatiran Pak, terkait dengan program-program, skema program yang diarahkan kepada anak muda Pak. Ini saya bakal dikritik juga nih sama pendengar nih, karena banyak pendengar saya mahasiswa saya Pak. Karena justru sebenarnya dari banyak penelitian Pak, bukti-bukti empiris ya, yang justru melihat bahwa risk factor-nya seorang anak muda untuk keberhasilan suatu bisnis itu paling rendah Pak. Bahkan MIT, Massachusetts Institute of Technology, Kellogg's Business School, dan Central Bureau of Censusnya Amerika, mereka mengadakan penelitian tahun 2018, mereka mengadakan penelitian terhadap 2,7 juta bisnis baru di Amerika. Dan itu juga termasuk teknologi startup juga, Pak. Dan mereka menemukan rata-rata usia founder yang sukses saat mereka mendirikan perusahaan itu justru 45 tahun, Pak. Jadi Mark Zuckerberg, Bill Gates, itu sebenarnya data outliers Pak. Anak-anak muda yang berhasil menemukan startup dan sukses itu sangat-sangat outlier sekali. Itu yang di-highlight Pak. Nah cuman banyak skema pemerintah yang justru mendorong anak-anak muda ini yang memiliki risk factor tertinggi untuk mengelola dana dari APBN. Nah itu bagaimana tanggapan Bapak Pak? Ya, jadi perlu saya luruskan dulu nih, pertanyaan atau pernyataannya Pak Nazmi ini juga nggak tepat ya. Jadi Pak Nazmi mengatakan banyak program yang diberikan untuk anak muda gitu kan. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari secara keseluruhan program itu kecil Pak. Cuma karena euforianya besar, kelihatannya besar gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan dengan riset yang tadi seperti contoh tadi ya, katalis merah putih, kemudian motor, genos, segala macam itu dibandingkan dengan program untuk yang anak muda itu sebetulnya kecil. Karena anak muda pun ini juga kita tidak menggunakan alokasi dana yang spesial khusus dialokasikan untuk itu, bukan, tapi ini adalah anggaran pendidikan yang 20% dari APBN.
Sehingga apa? Sehingga ya memang anggarannya untuk itu gitu loh. Ada tersedia sehingga oke kan gitu. Apakah dia besar? Tidak, sebetulnya tidak besar dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kemudian memang ini menjadi euforia ya karena memang juga kadang-kadang orang Indonesia kadang-kadang ya bahkan pemerintah sendiri atau orang pemerintah gitu ya sering lebih melihat kepada gambaran besarnya gitu kan. Ya. Ya kita semua tahu si siapa? Mark Zuckerberg, kemudian Steve Jobs, kemudian pendiri Dell, itu semua kan umur 20 tahun mereka memulai bisnisnya. Sehingga, wah ini anak muda sudah orang sepertinya seperti itu gitu ya. Iya, Padahal ini kan talenta yang spesial. Itu hasil evolusi manusia yang spesial gitu kan. Tidak semua orang seperti dia, tapi ada misi pendidikan, Pak. Misi pendidikan yang harus kita dan misi pendidikannya itu adalah bagaimana menjadikan mahasiswa itu sebagai bukan pencari kerja gitu, tetapi pembuat pekerjaan gitu. Nah, berdasarkan misi itulah kita membina mahasiswa untuk ini kalau mau wira swasta ya caranya begini, membuat produk atau mencari ide itu caranya begini. Tentu saja dari sekian ribu mahasiswa yang kita bina mungkin ada talenta-talenta khusus ya yang nanti mungkin bisa harapannya begitu ya. Tapi kalaupun tidak ada ya kita berharap mereka mendirikan usaha-usaha yang membuat ekonomi berjalan minimal di daerahnya kan gitu. Dari seluruh Indonesia ini kalau misalnya banyak yang berusaha, mudah-mudahan banyak bisa menggerakkan ekonomi, berkontribusi lah gitu. Saya tadi senang tuh dengan kata-kata Bapak ya, mendorong yang disebut namanya local innovations gitu, mendorong inovasi-inovasi yang terjadi di tingkatan lokal. Karena terkadang ya memang kita inginnya inovasi yang grandiosa gitu Pak, inovasi yang wah kayak Gojek satu nasional gitu. Tapi tadi benar kata Bapak, banyak ekonomi daerah yang unik, yang sumber dayanya unik, yang ya di sini yang sebenarnya yang tadi saya mungkin orang-orang Jakarta Bandung banyak yang nggak kenal Pak Moko. Tapi orang-orang di daerah ini ya orang misalnya di Sangihe gitu, saya yakin kenal Pak Moko gitu. Karena Bapak ini yaitu mendorong munculnya inovasi-inovasi di tataran lokal. Dan itulah yang menurut saya inovasi yang penting untuk khususnya di negara seperti kita ini ya, yang memang yang kepulauan itu yang harus didorong Pak. Dan saya pribadi sih menurut saya memberikan apresiasi penuh Pak, khususnya kegerakannya Pak Moko yang itu Pak mencoba mendorong inovasi-inovasi yang daerah itu gitu, sehingga semoga kedepannya Indonesia ini bisa mencapai visi yang kita tetapkan itu loh Pak, yang 2045 bahwa kita akan menjadi negara dengan perekonomian 4 terbesar di dunia Pak. Gitu. Berbasis inovasi. Dengan inovasi tentunya. Baik, terima kasih Pak Moko atas kesempatannya untuk hari ini hadir untuk berbicara di podcast Bisnis Berbasis Sains. Dan buat teman-teman sekalian nantikan untuk episode-episode berikutnya, dan kita tentunya pasti akan selalu membawa topik-topik yang menarik untuk dibincangkan di seputaran bisnis, dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif akademik dan perspektif sains. Buat teman-teman yang ada komentar lebih lanjut atau ada pertanyaan, bisa langsung tulis di comment box. Kalau misalnya teman-teman dengarnya di YouTube, silakan tulis di komen. Jangan lupa subscribe juga dan share konten-konten ini. Buat teman-teman yang mendengarkannya mungkin melalui Spotify atau melalui aplikasi-aplikasi podcast, bisa langsung mengirimkan email ke saya kalau memang ada pertanyaan. Oke, thank you very much Pak Moko atas waktunya, atas kesediaannya Pak. Ya, kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.